Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Seripat Mayanti dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang materi kepribadian dan emosi dari mata kuliah Leadership dan Perilaku Organisasi. Pengertian kepribadian. Kepribadian adalah satu konsep dinamik yang menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan keseluruhan sistem psikologi seseorang, alih-alih melihat pada bagian-bagian dari orang itu. Kepribadian melihat pada suatu kelompok keseluruhan yang lebih besar. B. Faktor-faktor yang menentukan kepribadian seseorang. A. Keturunan. B. Lingkungan. C. Situasi. D. Kepribadian dan budaya nasional. E. Mencapai kecocokan kepribadian. Kepribadian terbagi menjadi dua tipe. Tipe A, pertama, selalu bergerak, berjalan, dan makan secara cepat. Kedua, merasa tidak sabar dengan tingkatan dari kebanyakan peristiwa yang ada. Ketiga, berusaha keras untuk berpikir atau melakukan dua atau lebih hal sekaligus. Keempat, terobsesi dengan jumlah, mengukur sukses dari segi berapa banyak yang mereka peroleh. Tipe B, pertama, tak pernah mengalami keterdesakan waktu ataupun ketidaksabaran. Kedua, merasa tidak perlu memamerkan atau membahas entah prestasi mereka atau apa yang sudah mereka capai, kecuali kalau pemaparan itu dituntut oleh situasi. 3. Bermain untuk mendapatkan kegembiraan dan relaksasi dan bukannya untuk memperlihatkan superioritas mereka. Dan keempat, dapat santai tanpa rasa bersalah. C. Pengertian emosi. Sebuah organisasi yang berjalan dengan baik adalah organisasi yang berhasil meniadakan frustasi, takut, marah, cinta, benci, gembira, sedih, dan perasaan serupa. Emosi itu memiliki 3 ciri, yaitu pertama, pengaruh adalah istilah umum yang meliputi kisaran luas perasaan yang dialami orang itu, merupakan satu konsep yang paling meliputi emosi maupun suasana hati. Kedua, suasana hati adalah perasaan yang cenderung menjadi kurang intens dibanding emosi dan yang kekurangan stimulus kontekstual. Ketiga, emosi adalah reaksi terhadap satu objek, bukan satu sifat. Emosi dapat berubah menjadi suasana hati ketika Anda kehilangan fokus pada objek yang konseptual. D. Batasan-batasan eksternal terhadap emosi. Pertama, pengaruh organisasi. Tidak ada perangkat emosional tunggal yang dicari oleh semua organisasi. Bukti menunjukkan bahwa emosi negatif seperti takut, cemas, dan marah cenderung tidak dapat diterima, kecuali dalam kondisi yang benar-benar khusus. Seorang anggota berstatus tinggi menunjukkan rasa tidak sabar kepada anggota yang berstatus rendah. Akan tetapi, emosi yang dikelola dengan baik diharapkan benar-benar bebas dari emosi. Kedua, pengaruh budaya. Kebutuhan untuk mempertimbangkan faktor budaya mempengaruhi apa yang dianggap atau tidak dianggap tepat secara emosional. Apa yang dapat diterima dalam satu budaya mungkin tidak bisa dilarang dalam budaya lain. Dan budaya itu berbeda-beda dari segi interpretasi yang diberikannya kepada emosi. Aplikasi pengaruh organisasi. A. Kemampuan dan seleksi. Emotional intelligence terdiri dari 5 dimensi, yaitu pertama, kesadaran diri. Kedua, mengelola diri. Ketiga, motivasi diri. Keempat, empati. Dan kelima, keterampilan sosial. B. Pengambilan keputusan. C. Motivasi. D. Kepemimpinan. E. Konflik antar pribadi. F. Perilaku di tempat kerja yang menyimpang. F. Berpikir positif. Pertama,
Berpikir positif. Berpikir positif adalah aktivitas psikis yang internasional dan terjadi apabila seseorang menjumpai masalah yang harus dipecahkan. Ada 10 ciri yang bisa dimiliki oleh orang-orang yang berpikir positif. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, melihat masalah sebagai tantangan. Kedua, menikmati hidup. Ketiga, memiliki pikiran yang terbuka. Keempat, menghilangkan pikiran negatif begitu pikiran itu terlintas di benak. Kelima, mensyukuri apa yang dimiliki. Keenam, tidak mendengar gosip yang tidak jelas. Ketujuh, tidak membuat alasan tetapi mengambil tindakan. 8. Menggunakan bahasa yang positif. 9. Menggunakan bahasa tubuh yang positif. 10. Peduli pada citra diri. Kesimpulannya adalah, kepribadian adalah satu konsep dinamik yang menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan keseluruhan sistem psikologi seseorang. Alih-alih melihat pada bagian-bagian dari orang itu, kepribadian melihat pada suatu kelompok keseluruhan yang lebih besar. Faktor-faktor yang menentukan kepribadian seseorang adalah A. Keturunan, B. Lingkungan, C. Situasi, D. Kepribadian dan budaya nasional.